Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andre Ardiansa dari kelas TI 19D3 akan mempresentasikan tentang OSI Layer Open System Interconnection. Yang pertama itu sejarah OSI Layer. Jauh sebelum kita mengenal komputer, khususnya di Indonesia, pada era tahun 70, para staf ahli di berbagai perusahaan software seperti Digital dan IBM serta perusahaan besar lainnya telah mengembangkan sebuah arsitektural jaringan yang berupa model. Lantas hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena perbedaan protokol dan format data yang dibuat masing-masing perusahaan atau pengembang, sehingga pada era tahun 80-an ISO atau International Organization for Standardization menyelesaikan masalah tersebut dengan menciptakan model arsitektur jaringan yang bernama OSI. Definisi OSI yaitu adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Pengertian bagi kita orang awam tentang dunia jaringan, yakni program dibuat untuk dunia komputer sehingga dapat terhubung pada jaringan dengan cepat dan efisien. Nah, selanjutnya tujuan OSI Layer. Tujuan diciptakannya OSI adalah dengan menjembatani proses komunikasi dan melalui kerangka logika yang terstruktur. Dengan begitu, para desainer jaringan dapat memahami metode, jenis protokol maupun tiap layernya. Nah, ini selanjutnya manfaat OSI Layer. Yang pertama yaitu membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerjasama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan. Yang ketiga, standarisasi interface. Keempat, modular engineering. Yang kelima, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Yang enam, memudahkan pelatihan network. Nah, ini ada 7 layer OSI. Nah, 7 model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunanya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama, application layer, ini lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebagai jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contohnya HTTP, FTP, IRC, SSH, dan DNS. Selanjutnya, presentation layer, ini lapisan yang ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini, data juga akan terinskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contohnya adalah SSL, SSH, IMAP, FTP, MPEG, atau JPEG. Selanjutnya, session layer. Ini lapisan yang kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berbeda pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat, transport layer. Ini lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Selanjutnya, network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Selanjutnya, data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi.
Nah, ini lapisan pertama, physical layer. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC (Network Interface Card) dapat berinteraksi secara langsung dengan media, kabel, dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Nah, ini fungsi OSI layer secara singkat. Yang lapisan pertama fisikal, yaitu fungsinya menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Nah, untuk lapisan kedua, data link menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Yang ketiga, lapisan ketiga yaitu network menyediakan logical addressing dan menentukan route menuju tujuan. Yang lapisan keempat, transport menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Lapisan kelima, session, yaitu memisahkan data dari berbagai aplikasi. Untuk lapisan keenam, presentation menyajikan data dan menangani proses seperti encryption data. Dan lapisan ketujuh yaitu menyediakan user interface. Selanjutnya cara kerja OSI. Pertama, informasi berawal dari layer application. Informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya sebelum dilakukan transformasi data, informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU, Protocol Data Unit, atau data saja. Yang kedua, setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Yang ketiga, segmen mengalir ke layar network dan kemudian diubah menjadi paket. Terus paket mengalir ke layar dan data link dan kemudian diubah menjadi frame. Yang terakhir, frame mengalir ke layar fisikal dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layar ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.